Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ribuan, jutaan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, cobalah sekali-kali kamu hitung jumlah nikmat kamu, maka sesungguhnya tak akan ada yang mampu menghitung jumlah nikmat yang begitu banyaknya. Maka pada siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan insyaallah kita selaku pengikutnya yang senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya. Khatib di sini berpesan jamaah sekalian kepada diri khatib sendiri dan kepada ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan membawakan keselamatan kepada kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah. Allah mengatakan, wahai manusia, berbekalah kalian untuk kehidupan kalian nanti di akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah sesungguhnya bekal yang terbaik bukanlah harta yang kalian miliki. Ketahuilah bahwasannya bekal terbaik bukan kekuasaan dan jabatan yang kalian pegang saat ini, tapi ketahuilah bahwasannya bekal yang terbaik yang dimiliki oleh manusia ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ialah khairaz zadi taqwa. Yang terbaik ialah ketakwaan dan keimanan yang tertanam dalam hati-hati manusia. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap Jumat khatib mengingatkan kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, karena hanya itulah yang akan membawakan keselamatan bagi kita di dunia ini maupun di akhirat. Jika seandainya memang harta yang memberikan kita keselamatan, jika seandainya harta yang memberikan kita kebahagiaan dan keamanan, maka sesungguhnya orang yang paling selamat di muka bumi ini, orang yang paling bahagia di muka bumi ini ialah orang yang bernama Qarun. Karena sesungguhnya ia begitu banyak harta yang dimilikinya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil basri ulil quwwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saking kayanya Qarun ini, saking banyaknya hartanya Qarun ini, bahkan kunci-kunci dari Qarun yang isinya adalah harta-hartanya dibawa oleh banyak orang-orang kuat. Kunci-kuncinya saja dibawa oleh orang-orang yang banyak dan orang-orang yang kuat, saking banyaknya kuncinya apalagi isinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan, idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya melalui kaumnya, wahai Qarun, janganlah engkau terlalu berbangga diri dengan harta-harta yang engkau miliki. Sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan diri-dirinya karena harta yang mereka miliki. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Namun apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kekayaan dan harta yang dimiliki oleh Qarun tidak diimbangi dengan keimanan di dalam hati-hatinya, tidak dimiliki dengan ketakwaan di dalam dada-dadanya, sehingga Qarun pun mengatakan utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan sesungguhnya semua harta yang aku miliki, semua yang ada di dalam diriku di rumah yang besar, harta yang banyak, ala ilmin indi, karena kecerdasanku, karena ilmuku, dan karena kemampuanku untuk mengumpulkan semua harta-harta ini. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Ternyata hadirin yang berbahagia, kesombongannya tidak selesai sampai di situ. Kesombongannya tidak selesai dengan mengatakan bahwasannya semua harta ini adalah karena usahaku. Kemudian ia menampakkan kesombongannya lagi. Fakharaja ala qaumihi. Dia keluar menuju kepada orang-orang yang ada di kampungnya, menuju orang-orang yang ada di sekitarnya. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya la yaltalana mithla ma utiya Qarun. Kemudian ia tunjukkan hartanya, ia sombongkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ia sombongkan di sekitar kampung-kampungnya, sehingga masyarakat di kampungnya itu melihat kekayaan Qarun. Sampai-sampai masyarakat pun mengatakan, ya laina mislama utiya Qarun. Aduhai, kata para masyarakat tersebut, aduhai, orang-orang kampung sekitar mengatakan kepadanya, kalau seandainya saya jadi Qarun, kata orang-orang tersebut, maka sesungguhnya saya akan menjadi orang yang beruntung karena memiliki harta yang banyak.
Itulah perkataan-perkataan mereka. Namun apa yang terjadi jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kekayaan yang dimilikinya tersebut tidak diikuti dengan keimanan dan ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan harta-harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala cabut kekayaan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan seluruh kemampuan-kemampuannya untuk mengambil harta-harta tersebut. Maka ketika orang-orang kampung yang awalnya ingin seperti Qarun, maka ketika orang-orang masyarakat sekitar sangat kagum dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki Qarun, ketika Allah Subhanahu wa taala ambil dan benamkan seluruh harta-harta itu, mereka mengatakan, wa asbahal ladzina tamannaw makanatu bi amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Mereka justru mengatakan, alhamdulillah, sungguh kami beruntung. Memang Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada siapa-siapa yang mereka kehendaki. Maka sidang Jumat rahimakumullah, kekayaan dan harta yang kita miliki tidaklah menjamin keselamatan kita sebagaimana Qarun yang memiliki harta banyak, namun Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kehidupannya karena tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keamanan, keselamatan, dan kebahagiaan diraih dengan jabatan yang tinggi, diraih dengan kekuasaan, diraih dengan apa yang disebut dengan jabatan tersebut, maka sesungguhnya hadirin yang berbahagia, yang paling bahagia di dunia ini, yang paling selamat di dunia ini, yang paling aman di dunia ini adalah orang bernama Fir'aun. Bagaimana tinggi jabatannya, bagaimana banyak kekuasaannya, sampai-sampai ia mengatakan fahasyara fanada, ia kumpulkan para orang-orang pengikutnya di sekitarnya, ia kumpulkan di satu tempat. Kemudian apa yang ia katakan kepada orang-orang tersebut? Faqala ana rabbukumul a'la. Ia mengatakan, wahai kaumku, wahai orang-orang yang mengikutiku, saksikanlah bahwasanya aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Kesombongannya, saking sombongnya ia sampai-sampai mengatakan dirinya Tuhan karena kekuasaannya, hanya karena jabatannya. Dan dengan jabatan dan kekuasaan yang tidak diiringi oleh keimanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka karena kekuasaannya yang tinggi yang tidak disertai keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Dan sesungguhnya Fir'aun tidak mendapat keselamatan, tidak mendapat kebahagiaan dari kekuasaan, dari jabatan yang ia miliki. Maka jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika kekayaan tidak bisa menjadikan kita selamat dan bahagia, ketika kekuasaan dan jabatan tidak bisa menjadikan kita selamat dan bahagia, maka sesungguhnya satu-satunya hal yang bisa membuat kita selamat di dunia ini maupun di akhirat, satu-satunya hal yang mampu membuat kita bahagia dan selalu aman di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, itulah yang disebut dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah kita bisa menempuh kehidupan ini dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya. Namun jemaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak sampai di situ saja. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya keimanan dan ketakwaanlah yang akan mempengaruhi kehidupan kita dan akan menyelamatkan kehidupan kita, pertanyaannya, apakah di hati kita sudah tertanam keimanan dan ketakwaan itu? Jangan-jangan kita hanya berislam, jangan-jangan KTP kita hanya Islam, tapi keimanan dan ketakwaan belum tertanam di dalam hati-hati kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qalatil a'rabu amanna. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ada seorang Arab Baduy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Baduy itu mengatakan, "Amanna ya Rasulullah." Sesungguhnya aku telah beriman, kata Arab Baduy itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang itu belum beriman, tapi orang itu hanya baru masuk Islam. Ia baru berislam tapi belum memiliki keimanan di dalam hati-hati mereka. Dalam menafsirkan ayat ini, setidaknya ada dua hal yang membuat Arab Baduy ini tidak termasuk golongan orang yang beriman, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, mengapa Arab Baduy itu sudah berislam tapi dikatakan tidak beriman oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ia hanya berhenti ketika mengucapkan kalimat syahadat dan tidak mengkaji keilmuan keagamaan yang ia masuki.
Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terhentilah ilmu dan pengetahuan dalam dirinya. Maka sebagai seorang muslim yang ingin meningkatkan kemuslimannya menjadi seorang yang mukmin, seorang yang beriman, kita tidak cukup hanya dengan bersyahadat, kita tidak cukup dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi lebih dari itu kita harus mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempelajari apa-apa yang disebut dengan ilmu syariat ini, sehingga nantinya kita bisa menjadi orang-orang yang bukan hanya seorang muslim tapi juga seorang yang beriman. Dan yang kedua, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Arab Baduy ini dikatakan baru berislam namun belum beriman? Karena sesungguhnya dia meniatkan dirinya untuk masuk Islam karena ingin mendapatkan harta zakat, bukan ingin karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, niat di dalam kita melakukan segala ritual keislaman dan keimanan ini sangatlah penting, karena sesungguhnya niat itulah yang akan membedakan kita bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun kalau seandainya niatnya salah, niatnya untuk dunia atau untuk mendapatkan lawan jenis pasangan, maka sesungguhnya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang mereka inginkan. Maka dari itu, sidang Jumat rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di akhirat dengan 2 hal, yaitu banyak-banyak mengkaji ilmu agama, dan yang kedua selalu memperbaiki niatan kita dalam melaksanakan ritual-ritual keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk menjadi seorang yang terus istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.